Burhan 999. Stabil mohon pencerahannya kalau yang handsome. Thank you. Mobil saya pakai turbo tapi bus pressure-nya nggak stabil. Apa wastegate macet atau kebocoran selang vakum? Oke, kalau pakai turbo, selang vakum nggak bakal bocor. Oli cepat hitam bukan selalu indikator masalah mesin. Kan kita ada yang namanya cuci darah ya. Dimana kan gue selalu menjelaskan ketika oli itu tidak dicuci darah, biasanya masih ada 200 mili sampai dengan 1 liter nih oli bekas yang ada di dalam mesin. Mesin mobil bensin biasanya 200 sampai 300 mili tergantung ukuran mesinnya. Mesin mobil diesel biasanya kita kelas Innova 2GD aja itu 800 sampai 1,1 liter. Belum lagi mesin diesel yang lebih besar. Nah, Saffron Melon, tapi kalau yang ganteng, makasih. Fuel pump udah pernah dibersihin, tapi kalau isi bensin 50.000 dari kondisi lumayan kosong, tapi pas diisi ampere bensinnya nggak naik. Saya dulu pakai CR-V Gen 1, sekarang pakai Brio. 50.000 itu lu isi bensin apa tong? Lu berharap naik itu pelampungnya? Ya kagak bisa. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Stabil, pertanyaan tentang mesin mobil. Kenapa mesin goyang, fuel pump error, tekanan turbo nggak stabil? Oke. Pokoknya mesin konsepnya simpel ya. Mesin ICE, internal combustion engine. Kita cerita bensin ya. Bensin itu berarti kan udara masuk, ditembak sama bensin, dikompresi, baru dipercik sama busi, dia baru meledak, kompresinya turun, ya kan, berarti dia si pistonnya turun, berarti kompresinya naik, ya kan, baru dibuang. Nah, turunnya itu dipakai untuk menjadi torsi itu dipakai untuk menggerakkan si roda, ya. Diesel kagak pakai busi, udah gitu aja. Dia begitu neken, disiram, disemprot solarnya atau dieselnya, begitu neken karena tekanannya itu baru dia mercik nih apinya. Nah, udah gitu doang, kagak pakai busi. Dimas 1989 stabil mau tanya, kalau lu mesin mobil suka pincang pas idle, masalahnya apa ya? BTW mobil saya Accord 2015. Kalau Accord 2015 itu paling satu, ada selang vakum yang bocor, jadi udaranya masuk. Nah, yang tadi kan konsepnya angin masuk itu harus terkontrol, nggak boleh lebih gede, nggak boleh lebih kecil. Lebih gede pincang, lebih kecil juga pincang. Nah, makanya kenapa kalau tune up throttle body itu dibersihkan, atau ESC sensornya yang punya ESC sensor dibersihkan. Itu benar-benar bisa mengurangin si pincangnya si throttle body itu. Jadi kalau mobil pincang pas idle, either vakumnya ada yang bocor atau si throttle body-nya kotor atau si ESC sensornya kotor. Accord yang ini nggak ada ESC ya, cuma throttle body doang. Doni Salamander, kayak mas dia sering banget nanya. Stabil, bang kenapa ya mesin mobil gue suka ngelitik padahal udah pakai bensin ron tinggi. Nah kan gue udah bilang, kalau hubungan ngelitik sama ronnya tinggi itu tidak terlalu pengaruh. Jadi kalau ngelitik itu biasanya pembakaran lu kurang sempurna, jadi masih ada sisa bensinnya. Itu biasanya sih di tune up hilang. Cuman tune up jangan yang orang-orang ngomong tune up ya. Karena gue paling bete, kok di tune up, kok ini, kok udah, kok itu, kok kayak gini. Jadi yang tune up 400 ribuan itu biasanya cuma 1 atau 2 hal aja yang dikerjain. Seperti yang gue bilang, yang namanya tune up itu harus tuh kerjain tuntas nih dari depan sampai belakang. Nah, maksudnya adalah dari tangki bensin itu kan dipompa nih ke injektor. Nah, injektor itu harus dibersihkan, kemudian intake-nya harus dibersihkan, kemudian si valve-nya harus dibersihkan, kemudian si ruang bakarnya harus dibersihkan, businya juga dibersihin sekalian sampai ke katalitik. Itu jadi tuntas. Kebanyakan kan mereka tidak lakukan itu semua ya, mereka hanya bersih-bersih di throttle body aja, kemudian di carbon cleaning atau orang bilang namanya gurah mesin, terus bilang udah di tune up. Dan mereka mengklaim, oh iya harga kita murah. Lu jangan mau dibegoin bro. Ya kan, jadi maksudnya kalau tune up itu yang menyeluruh sehingga benar-benar problem lu tuntas total. Kalau dibilang kan kadang-kadang ya kotor cuma itu dong. Dari mana lu tahu bos? Yang namanya lu pakai itu satu kotor semuanya juga ya kan umur pakainya sama kan. Jadi asumsinya ya kotor semua. Jadi kalau misalkan mau di tune up, mau bersih itu bersihin sekalian semua. Jangan ntar tune upnya cuma ini doang. Kadang-kadang gue banyak banget nih dapat otong-otong customer so tahu. Gue cuma mau ini doang. Kayak dia pinter banget gitu kan. Ntar ketika udah dikasih tahu dikerjakan ternyata tidak solve the problem, akhirnya dia balik marah-marah gitu kan. Itu gue sering banget tuh dapat yang begitu-begitu. Terutama orang-orang yang lebih tua dari gue sih, jauh lebih tua dari gue sih. Biasanya mereka so taunya minta ampun gitu kan. Padahal yang namanya dari tangki bensin,
kita udah tahu kan namanya bensin nggak selalu bersih. Itu juga harus dibersihkan. Injektor terutama harus dibersihkan. Valve-nya, kepala-kepala valve itu kan kayak kita ambil contoh yang paling gampang lu lihat mesin Livina. Ketika lu tarik intake-nya itu kan kelihatan tuh valve-nya. Nah itu harus dibersihkan juga. Intake-nya aja harus dibersihin tuh. Kemudian ruang bakarnya dengan cara carbon cleaning di situ itu juga harus dibersihkan. Busnya harus digapping ulang. Kemudian catalytic converternya juga harus dibersihkan karena begitu in-nya kita bersihin, kalau buangnya kita nggak bersihin juga nyangkut di buang ya sama aja tenaganya nggak keluar gitu. Burhan 999, stabil mohon pencerahannya kalau yang handsome, thank you. Mobil saya pakai turbo tapi bus pressure-nya nggak stabil, apa wastegate macet atau kebocoran selang vakum? Oke, kalau pakai turbo selang vakum nggak bakal bocor. Kalau pakai turbo biasanya selang busnya yang bocor. Bus pressure-nya nggak stabil, wastegate macet itu biasanya misalnya kalau wastegate macet itu dia macetnya di satu angka. Jadi kayak misalkan harusnya bus tuh 0,5 bar, setengah bar gitu kan, tapi lu capai itu di misalnya 2500 rpm, karena wastegate-nya nyangkut, lu capai itu di angkanya jadi aneh, dari 2500 sampai ke 3000. Jadi maksudnya dia ngebukanya nggak sempurna, makanya dia nggak bisa kasih tekanan yang lebih konstan, lebih cepat lah tekanannya. Tapi tekanan akan tetap nyampe. Kalau tidak stabil sama sekali naik turun, itu biasanya ada yang bocor sih kalau gua sih. Kalau lu mau tahu bocornya di mana sih, mesin mati lu tiupin pakai asap rokok, kalau lu tiupin pakai asap vape. Biasanya sih begitu ya. Ngetesnya paling gampang begitu. Jadi maksudnya dari selang intake atau sebelum turbo lu tiupin pakai asap, nanti lu lihat keluarnya dari mana. Mesin mati ya, jangan mesin hidup lu cium lagi turbonya. Jadi mesin mati lu tiupin, ntar kan kelihatan tuh misalnya bocornya dari mana gitu. Biasanya sih begitu. Kalau selang vakum kayaknya enggak, karena namanya turbo itu berarti bus kan. Jadi sebelum valve masuk atau intake atau dari jalur intake itu akan terpressure gitu. Budi praktis, kalau injektor mampet bisa dibersihkan sendiri atau harus ultrasonic cleaning? Kalau lu mau coba sih boleh men, ambil sikat gigi lu sikatin. Cuman gue tetap saranin, bikin capek doang. Lu tau gak sih kenapa di ultrasonic cleaning? Karena membran injektor itu kan kecil sekali ya. Ketika lu sikat-sikat pakai sikat gigi itu biasanya kecolok-colok tuh, jadi lubangnya tambah gede. Nah biasanya nggak mungkin bisa sih biasanya sih kalau lu cuma sikat-sikat doang sih. Dia harus pakai chemical dan dia harus dibersihkannya dari dalam. Jadi ibaratnya lu harus punya alat yang bikin on off gitu, atau lu ultrasonic cleaning kan dia digetar sekalian kan, itu nggak usah lu on offin. Kalau lu mau pakai chemical ya lu harus pakai alat on off gitu loh, jadi sehingga dia bisa dibersihkan. Kalau nggak pun kalau kita kan biasanya kan kita langsung pakai ini mobilnya ya, jadi kan dia akan nyala dengan sendirinya gitu. Fikri Anhar, kok tes kompresi itu bisa nggak sih? Bisa. Mesinku rasanya kayak ngempos gitu, bisa jadi kompresi bocor bukan kok? Bisa jadi. Kalau kompresi bocor bisa jadi, maksudnya bukan bocor sih ya. Kalau bocor itu berarti kan ada yang keluar ya, either kompresinya itu keluar ke selang jalur air radiator, atau kompresinya turun ke bawah nih, ke jalur oli nih. Biasanya kalau keluar ke selang radiator atau oli itu asapnya putih ngebul. Kalau kompresi tidak sempurna itu juga bisa. Jadi misalnya nih, lu pakai ini udah lama, misalnya mesin Avanza kompresinya kalau nggak salah 9,5 gitu kan. Dan itu ketika lu tes kompresi dia cuma 8, dia cuma 7,5, itu juga bisa. Jadi kompresinya itu nggak standar, itu bisa. Cuman bukan hilang kompresi, hilang total yang nyebrangnya, enggak, itu bisa. Itu biasanya efeknya pengaruh gara-gara mungkin silinder liner lu lecet, mungkin juga si ring piston kan ada ring kompresi sama ring oli tuh. Nah, itu biasanya ada yang gancet. Jadi si piston ringnya itu tidak bisa menahan kompresi dengan baik lagi. Tes kompresi ada alatnya, cuma dicolok begitu doang, diputer-puter. Itu kalau bensin gampang. Kalau diesel susahnya setengah mampus karena lu cabut injektor. Ngetes kompresinya dari injektor soalnya. Itu susahnya setengah mampus itu. Setengah mampus, bener-bener setengah mampus itu. Jadi kalau diesel sih biasanya sih, kalau kompresi bocor sih biasanya sih udah ngebul putih sih itu sih. Nggak ada yang lain sih. Bopak Estilo. Mesin mobil saya Jazz GE8 2009. Jadi mesin saya bergetar kencang pas awal start doang. Abis itu normal. Apakah itu tanda engine mounting mulai lemah? Maksudnya gimana ya? Bergetar kencang pas start awal doang. Bukan bergetar kencang ya. Kalau engine mounting lemah itu dia misalnya kalau mountingnya bagus itu dia ketika starter dia bergesernya cuma 5 cm misalnya. Terus ketika dia udah lemah itu dia bergesernya hampir 10 cm atau lebih dari 5 cm. Nah itu iya. Tapi kalau bergetar di awal kasar kemudian dia antang sendiri, ya itu berarti pengapian lu atau kompresi lu nggak standar dong. Spiu terbang. Stabil, oli cepat hitam dan mesin kasar. Padahal baru 2 minggu ganti. Kualitas oli atau masalah internal mesin? Oke.
Oli cepat hitam bukan selalu indikator masalah mesin. Kan kita ada yang namanya cuci darah ya, dimana kan gue selalu menjelaskan ketika oli itu tidak dicuci darah, biasanya masih ada 200 mili sampai dengan 1 liter nih oli bekas yang ada di dalam mesin. Mesin mobil bensin biasanya 200 sampai 300 mili tergantung ukuran mesinnya. Mesin mobil diesel biasanya kita kelas Innova 2GD aja itu 800 sampai 1,1 liter. Belum lagi mesin diesel yang lebih besar. Nah, 1 liter oli bekas itu lu campur sama oli baru 5 liter itu sudah cukup untuk bikin oli baru lu langsung keruh lagi, bro. Jadi belum tentu ada problem ya kan. Ini juga nggak dikasih tahu mobil apa ya kan. Kualitas olinya, kalau lu bilang kualitas oli jelek itu juga bisa. Balik lagi, nggak bisa ngomong kayak begitu. Jadi semua variabel lu harus pastikan bener dulu nih. Lu jangan bilang, oh gue beli dari sini olinya biasanya asli, ya oke gitu kan. Cuman ya lu harus percaya bahwa itu asli. Ntar kalau tiba-tiba olinya palsu juga bisa. Kalau langsung hitam sih biasanya sih kalau 2 minggu ya, kita bilang 2 minggu ya, bukan langsung ya. Biasanya sih ada problem di saturasi sih. Jadi oil lu saturated, kemungkinan pembakaran lu kompresinya tembus ke ruang bakar tuh. Dari ruang bakar ke ruang oli itu biasanya sih. Gelo, kolong yang ganteng, makasih. Kira-kira kapan ya estimasi buat ganti engine mounting? What? Interval timingnya? Kalau udah nggak enak, bro. Engine mounting itu either lu starter bunyi jedek, atau mesin lu bergetar parah, atau karetnya pecah gitu kan. Kalau lu mau tahu engine mounting lu rusak apa enggak, ya dinaikin, ya di dongkrak, pakai post lift, atau lu dongkrak, lu ke bawah, lu cekin satu-satu engine mountingnya pakai visual, karena itu biasanya kelihatan kalau dia pecah atau getas atau kering, dia biasanya kan berkerak-kerak. Savoy, kalau mesin idle-nya tidak stabil dan AC nyala bikin mesin hampir mati, apakah karena beban kompresor atau IACV-nya? Bisa dua-duanya, bisa beban kompresornya itu nggak standar, atau si idle up sensor ya namanya ya, idle up sensornya itu tidak bisa menyesuaikan untuk RPM-nya itu sendiri. Bisa juga ECU-nya. Jadi biasanya sih 3 hal itu aja sih. Siwul, mobil saya setiap digas pelan suka getar, kalau digas kencang hilang. Kira-kira kenapa? Itu biasanya pincang namanya. Kalau pincang berarti ada salah satu silinder kagak nyala. Saffron Melon, stabil kolongnya ganteng, makasih. Fuel pump udah pernah dibersihin, tapi kalau isi bensin 50.000 dari kondisi lumayan kosong, tapi pas diisi ampere bensinnya nggak naik. Saya dulu pakai CR-V Gen 1, sekarang pakai Brio. 50.000 itu lu isi bensin apa, tong? Lu berharap naik itu pelampungnya? Ya kagak bisa. Dari kosong isi 50.000, bos. Yang bener aja lu, bos. Oke, kenapa ini salah in many ways ya? 1, dari kosong, gue udah sering bilang, yang namanya pompa bensin itu didinginkan oleh si bensin itu sendiri. Jadi, kalau bisa mungkin, lu keep it full, mobil itu lu biarin penuh. Jadi kalau misalkan udah turun 1, 2, lu lihat ada pom bensin dan lu lagi nggak ngapa-ngapain, mending lu isi. Kenapa? Biar pompa bensin itu selalu dingin kerendam bensin, itu 1. 2, kalau bensin udah habis di kolong-kolong di dasar-dasar tangki, menurut lu dapat ampas-ampas apa kagak? Ya kan, itu baru 2 tuh. Yang ketiga, ya elah bos, mobil lu CR-V isi bensin 50.000, mending lu naik NMAX. Serius deh bos, buset dah, jangan dipaksain bos, kalau memang susah bos. Nggak, soalnya isi bensin 50.000 itu udah berapa liter sih sekarang, gue lupa. Kita cerita non-subsidi ya, karena subsidi itu ternyata ilegal untuk diomongin. Banyak yang sakit hati nanti. Nah, jadi kita cerita non-subsidi 15.000 lah ya, kita hitung patok lah ya. 1, 2, 3 liter doang. 3 lebih dikit. 3 lebih dikit kan? Iya, mendingan lu beli NMAX bos, kalau lu mau lihat naikannya di di speedometer naiknya banyak, lu beli NMAX. Itu dari kosong naik full. Kalau lu belinya CR-V Gen 1 50.000, lu bayangin aja tankinya 20 something liter. 3 liter itu berarti cuman 10%. Ya, apalagi dari kosong, terus lu bilang kenapa nggak naik ya? Nggak kebaca, itu namanya. Ini kadang-kadang lu lucu. Oke, kalau lu punya pertanyaan seputaran tentang mesin mobil atau apapun itu tentang mobil, lu bisa silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini, dan gue akan jawab sebisa gue. Dan please ya bro ya, pakai mobilnya apa, bensin diesel ya kan, lu cerita dulu dong. Maksudnya nih mobil apa, jangan tiba-tiba kalau cepet itu dan mesin kasar baru 2 minggu ganti. Itu kenapa ya? Fuck if I know. Mobilnya apa kayak ya kan? Bisa jadi delman, bisa jadi kuda, lu kasih isi minum oli, entar mati lagi kudanya mencet-mencet. Gue mana tahu. Jadi lu tulis yang bener, yang lengkap. Karena kan gue membantu lu mendiagnosis ya kan. Jangan sampai gue salah diagnosis gara-gara kurang informasi. Udah gitu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.